Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. Teman-teman udah tahu ya, Abu Yusuf yaitu salah satu tokoh ekonom yang berada pada dinasti Abbasiyah yang cukup terkenal dengan karya-karya, salah satunya yaitu karya terpopulernya yaitu Al-Kharaj. Terus Abu Yusuf ini nama lengkapnya siapa sih? Nah, Abu Yusuf ini nama lengkapnya adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi. Abu Yusuf sendiri adalah salah satu murid terkemuka Abu Hanifah, yaitu pendiri mazhab Hanafi, dan selanjutnya sepeninggal gurunya, Abu Yusuf ini bersama Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Hanafi. Terus juga Abu Yusuf dikenal sebagai Qadi atau hakim, bahkan Qadi Al-Qudah, yakni artinya hakim yang agung, sebuah jabatan tertinggi dalam lembaga peradilan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Lalu karya-karya Abu Yusuf apa aja sih? Nah, yang pertama ada kitab Al-Asar. Kitab Al-Asar ini dimuat dari hadis yang diriwayatkan oleh ayah dan gurunya. Ia mengemukakan pendapat gurunya, yakni Imam Abu Hanifah, serta pendapatnya sendiri mengenai sebab terjadinya perbedaan pendapat mereka. Selanjutnya ada kitab Al-Jawami, yaitu memuat mengenai hal yang berkenaan dengan pendidikan. Yang ketiga ada kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Layla, yang berisikan pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah, Ibnu Abi Layla, serta perbedaan pendapat antara mereka. Yang keempat ada kitab Ar-Ra'd ala Syiar Al-Auza'i. Kitab ini memuat perbedaan pendapatnya dengan Abdurrahman Al-Auza'i tentang perang dan jihad. Selanjutnya ada Adab Al-Qadi, kitab yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim atau qadi. Nah, ini nih kitab yang paling populer di antara karya-karya Abu Yusuf, yaitu kitab Al-Kharaj. Dalam kitab ini, Abu Yusuf menuangkan pemikiran fikihnya dalam berbagai aspek. Jadi dalam kitab Al-Kharaj itu ada keuangan negara, pajak tanah, pemerintahan, dan musyawarah. Oke, kitab Al-Kharaj. Al-Kharaj yaitu kitab pertama yang menghimpun semua pemasukan dan pengeluaran negara berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kitab ini juga dapat digolongkan sebagai public finance dalam pengertian ekonomi modern. Terus kitab Al-Kharaj ini apa sih? Kitab apa sih? Nah, kitab Al-Kharaj ini adalah karya ilmiah tertulis pertama yang diwariskan oleh generasi salaf terdahulu kepada generasi berikutnya yang terpelihara secara utuh sampai sekarang. Kitab Al-Kharaj ini juga merupakan permintaan dari Khalifah Harun ar-Rasyid pada zamannya. Selanjutnya, judul yang dipilih juga yaitu untuk menegaskan urgensi kharaj atau pajak dalam keuangan publik Islam pada masa Harun ar-Rasyid. Yang keempat, tadi sudah dijelaskan ya bahwa kitab ini mencakup mengenai pemerintahan, keuangan, pertahanan, perpajakan, dan peradilan. Nah, selanjutnya pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Teori yang berkembang pada saat itu yakni apabila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal, dan jika tersedia banyak maka harga akan murah. Terus apa sih pemikiran Abu Yusuf pada saat itu? Nah, pemikiran Abu Yusuf yang pertama yaitu tidak selamanya persediaan barang sedikit menyebabkan harga mahal, dan persediaan barang yang mengakibatkan harga akan murah. Persediaan barang yang banyak mengakibatkan harga akan murah. Yang kedua, karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada penawaran atau supply saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan
penawaran terhadap barangnya. Nah, kebijakan dalam negara dan aktivitas ekonomi Abu Yusuf. Pertama adalah pengadaan fasilitas infrastruktur, yang kedua adalah pendistribusian pendapatan negara, ketiga ada negara harus memberikan upah dan jaminan di masa pensiun, keempat semua jenis tanah mati dan tak bertuan harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan menanaminya. Selanjutnya mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat. Berbagai kebijakan yang harus digunakan oleh negara untuk meningkatkan hasil tanah dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sistem ekonomi dan politik mutlak dilaksanakan secara transparan. Selanjutnya dalam keuangan publik, ada yang pertama gonima, sodako, pajak atau koros, dan pay. Gonima yaitu sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan. Yang kedua ada sodako. Sodako adalah salah satu instrumen keuangan negara. Zakat tetap menjadi salah satu sumber keuangan negara pada saat itu sebagai salah satu instrumen keuangan negara. Pajak atau kharaj. Pada saat itu status dan jenis pajak yang dikenakan wilayah di luar Arabia di bawah kekuasaan Islam dibagi menjadi 3 bagian. Wilayah yang berada di bawah perjanjian damai dibagi 2 bagian, dan tanah taklukan yaitu dibagi menjadi 4. P adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslimin dari harta orang kafir tanpa peperangan, atau juga termasuk namanya doribah atau kharaj tanah, atau juga jizyah perorangan, dan user dari pedagangan. Kebijakan strategis Abu Yusuf. Abu Yusuf membenahi mekanisme ekonomi dengan jalan membuka jurang pemisah antara kaya dan miskin. Ia memandang bahwa masyarakat memiliki hak dalam campur tangan ekonomi, begitu juga sebaliknya, dan pemerintah tidak memiliki hak bila ekonomi tidak adil. Nah, terus apa aja sih hal penting yang dilakukan oleh Abu Yusuf ini? Nah, yang pertama yaitu menentukan tingkat penetapan pajak yang sesuai dan seimbang dalam upaya menghindari negara dari resesi ekonomi. Yang kedua adalah pengaturan pengeluaran pemerintah sesuai dengan kebijakan umum. Menurutnya, dari beberapa yang perlu dibenahi yaitu pertama income-nya, yang kedua expenditure, dan ketiga ada mekanisme pasarnya. Terus juga kebijakan strategis Abu Yusuf yakni menggantikan sistem wazifah dengan sistem muhasama. Apa sih wazifah itu? Wazifah adalah sistem pemungutan pajak yang ditentukan berdasarkan pada nilai tetap tanpa membedakan ukuran kemampuan wajib. Nah, muhasamanya yaitu sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap atau berubah, mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional. Selanjutnya, membangun fleksibilitas sosial. Kewajiban warga negara non-muslim untuk membayar pajak warga negara sama di hadapan hukum sekalipun beragama non-Islam. Toleran pada non-muslim dalam memberi izin melakukan transaksi perdagangan di wilayah kekuasaan Islam. Nah, selanjutnya yaitu membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan. Transparansi yang dilakukan oleh Abu Yusuf ini ketika beliau mendeskripsikan income negara yang terdiri dari ghanimah, fee, kharaj, jizyah, dan user, itu sebagai ghanimah dan fee sebagai pemasukan yang sifatnya incidental revenue, sedangkan kharaj, jizyah, dan user dan sodako atau zakat sebagai pemasukan yang sifatnya permanen. Dan yang terakhir adalah menciptakan sistem ekonomi yang otonom. Penolakannya atas intervensi pemerintah dalam pengendalian dan penetapan harga. Beliau juga berpendapat bahwa jumlah banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolak ukur utama bagi naik dan turunnya harga. Ada variabel lain yang menentukan.